Masa PPP mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofina NIM 2121292 dari PAI 5F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dan diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam serta semesta dan tugas tertentu lainnya. Nama-nama malaikat. Malaikat yang kita percayai, yang kita ketahui ada 10 malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Selain menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga mengajarkan agama Islam kepada Nabi melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail mengatur rezeki. Selain mengatur rezeki, malaikat Mikail mengatur rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang ada di dunia dan juga mengatur turunnya hujan. Lanjutnya yang ketiga yaitu malaikat Israfil, meniup sangkakala. Apabila telah tiba waktunya, maka malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang pertama, dan yang bunyi yang kedua yaitu maka manusia yang telah meninggal akan bangkit dari kubur atau dari tempat asalnya. Selanjutnya itu malaikat Israel, mencabut nyawa. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh malaikat Israel untuk mencabut nyawa seseorang, maka malaikat Israel akan melaksanakan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, malaikat Mungkar, bertanya di dalam kubur. Apabila seseorang meninggal, maka malaikat Mungkarlah yang akan mentanyakan mayat di dalam kubur, berserta malaikat Nangkir juga bertanya di dalam kubur. Selanjutnya itu malaikat Rakib. Malaikat Rakib mencatat amal baik. Apabila manusia berbuat baik atau dia hanya berniat saja tapi belum melakukannya, maka itu juga dicatat oleh malaikat Rakib. Yang kedelapan, malaikat Atib. Malaikat Atib yaitu mencatat amal buruk. Apabila manusia berbuat buruk atau hanya berkata di dalam dirinya dia akan berbuat buruk, maka malaikat Atib juga mencatat amal buruk manusia tersebut. Yaitu yang ke-9 lagi, malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Malaikat Malik dia menjaga pintu neraka dan dia juga malaikat yang terkejam. Selanjutnya malaikat Ridwan, yaitu malaikat menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan senantiasa menanti umat manusia untuk datang ke surga. Baik, setelah nama-nama malaikat dan tugasnya, kita lanjut tentang keterkaitan tugas malaikat dan perbuatannya. Yaitu malaikat Ar-Rakib yang mencatat amal perbuatan manusia yang baik dan malaikat Atid yang mencatat amal buruk manusia. Yaitu jadi keterangannya malaikat Rakib dan Atid memang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia. Dia sama-sama mencatat amal, tapi Rakib melaksanakan catat amal baik manusia dan Atid mencatat amal buruk manusia. Selanjutnya yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki sebagaimana manusia harus selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya contoh perilaku imam kepada malaikat. Pertama, selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. Kedua, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perlindungan dari segala musibah. Ketiga, berusaha mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Yang keempat, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diiringkan siksaan kubur. Yang kelima, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Yang keenam, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Yang ketujuh, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Yang kedelapan, selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dan ridhonya. Yang kesembilan, merepati
pada teman yang membutuhkan bantuan. Yang ke-10, menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dan menjadi pribadi yang terladan rendah hati. Lanjut. Melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. 1. Kewajiban beribadah, melaksanakan perintah dari Allah, dan kita juga harus yakin bahwa malaikat akan selalu mencatat amal baik maupun amal buruk kita. Yang kedua, bersikap jujur, selalu bekerja keras setiap hari, beribadah, sholat 5 waktu. Baik, mudah-mudahan dengan video penyampaian materi yang saya berikan ini bermanfaat bagi penonton dan juga bisa mempelajari tentang penjelasan dari saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.